Nasib Firly Bahuri, tersangka pemerasan, dicopot dari Ketua KPK, tak dapat bantuan hukum, ajudan ditarik. Firly ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, dan suap terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL. Selain dicopot sementara dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly juga tak diberi bantuan hukum oleh lembaga anti rasuah itu. KPK juga menarik ajudan dari Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia, Puspom TNI, yang melekat pada Firly Bahuri. Keputusan tersebut diambil berdasarkan rapat pimpinan bersama pejabat struktural dalam hal ini Biro Hukum KPK, Selasa, 28 November 2023. Dari hasil pembahasan, pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya, ucap juru bicara Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 28 November 2023, malam. Ali menuturkan, hal itu merujuk peraturan pemerintah terkait dengan hak, keuangan, kedudukan, protokol dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. Bantuan hukum tak diberikan pihaknya lantaran kasus Firly Bahuri tidak menyangkut tugas dan wewenang sebagai insan KPK. Di sisi lain, KPK juga turut menarik ajudan yang melekat pada Firly Bahuri. Ali menegaskan, pimpinan dan pejabat struktural KPK memutuskan Firly tidak lagi berhak menerima bantuan keamanan. Diketahui, ketika masih aktif menjabat sebagai Ketua KPK, Firly mendapatkan bantuan keamanan ajudan dari Polri. Namun, ajudan kemudian ditarik dan ditugaskan di Mabes Polri di tengah pengusutan kasus dugaan pemerasan Firly di Polda bergulir. Firly dan KPK kemudian mendapatkan ajudan dari Puspom TNI. Setelah resmi diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK, Firly Bahuri kini tak memiliki kewenangan apapun di lembaga anti rasuah itu. KPK juga memastikan pihaknya memutus akses yang selama ini didapat oleh Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Ia tidak lagi berwenang menjalankan tugas dan kewajiban seperti mengeluarkan keputusan terkait penanganan perkara. Firly kini juga dicekal untuk berpergian ke luar negeri setelah menyandang status tersangka. Penetapan tersangka kepada Firly Bahuri dilakukan penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya usai melakukan gelar perkara, Rabu, 22 November 2023. Selain sangkaan pemerasan, Polda Metro Jaya juga menjerat Firly dengan pasal suap dan gratifikasi. Dalam kasus ini, Firly dijerat dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B, atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 65 KUHP. Ia terancam hukuman paling singkat 4 tahun hingga seumur hidup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.